Salam kerahiman. Hari ini tema kerendahan hati akan bicara tentang ajakan supaya kita punya hati seperti hati Yesus. Ada di 1701. Suster Faustina katakan, hari ini aku minta kepada Tuhan agar Ia berkenan mengajar aku tentang kehidupan batin. Sebab dari diriku sendiri, aku tidak dapat baik memahami maupun menyelami suatu pun dengan sempurna. Ini bukti lagi dari Suster Faustina tentang kerendahan hatinya. Dia minta Tuhan mengajar tentang kehidupan batin. Karena dia katakan dari dirinya sendiri, dia nggak bisa memahami, juga nggak bisa menyelami suatu pun dengan sempurna. Dan Tuhan menjawab, aku adalah gurumu, sekarang dan kelak. Berusahalah membuat hatimu menjadi seperti hatiku, yang lemah lembut dan rendah hati. Tuhan Yesus mengajar Suster Faustina, otomatis mengajar kita semua juga. Berusahalah. Jadi bukan mudah saja ya, tapi harus dengan suatu usaha. Sehingga dikatakan berusahalah. Yesus katakan berusahalah membuat hatimu menjadi seperti hatiku. Kita harus berusaha punya hati yang seperti hatinya Tuhan. Hati yang berbelas kasih, hati yang pemurah, hati yang pengampun, hati yang peduli. Kita perlu belajar, ya, belajar kepada hati Yesus, menjadi hati kita seperti hatinya Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Selanjutnya Yesus memberi nasihat. Jangan pernah menuntut hakmu. Kita dalam kehidupan di dunia ini, kita sering kan, itu hak saya. Saya menuntut hak saya. Saya ingat satu cerita ya, dulu saya pernah ikut kursus training for trainer. Setelah melakukan satu kursus, selesai, dan ternyata saya dinyatakan nggak lulus. Saya nggak terima, karena guru yang menguji saya mengacungkan 2 jempol untuk saya. Nah, kalau 2 jempol untuk saya dan saya dinyatakan nggak lulus, ya saya tanya, nggak lulusnya di mana? Itu Esther zaman dulu ya. Tapi ini yang saya mau ceritakan. Jadi saya cari ketua kepala sekolahnya, saya bilang, saya nggak lulusnya di mana? Dia bilang, dosen penguji bilang kamu nggak lulus. Nggak mungkin, dia kasih saya 2 jempol. Memang saya waktu itu pilih materi yang susah ya, dari guru yang susah. Kemudian dia katakan lagi, kamu sering bolos. Saya bilang saya nggak pernah bolos. Kalau saya kadang-kadang terlambat datang, iya. Karena waktu itu saya pindah dari perusahaan satu ke perusahaan lain. Jadi karena di perusahaan baru ya otomatis kerjanya harus lebih untuk menunjukkan performance ya. Sehingga kadang-kadang saya datang terlambat, tapi saya tidak pernah tidak masuk. Terus mereka ya banyak alasan ya, banyak alasan. Akhirnya saya bilang begini, Bapak adakan kursus kan? Oke, saya bayar kursus kan? Iya. Karena saya bayar kursus sama seperti saya sekolah. Saya bayar uang sekolah, saya berhak minta hasil rapot saya selama saya kursus. Nggak dikasih, nggak boleh. Itu menjadi haknya pengajar, haknya sekolah tersebut. Saya bilang nggak bisa, hak saya. Nah ini kita mulai bicara, saya punya kewajiban membayar uang sekolah, uang kursus, tapi saya punya hak untuk mendapat nilai dari selama saya ikut kursus. Walaupun saya nggak lulus, walaupun mungkin angka saya 3, nggak apa-apa. Saya punya hak. Nah itu udah bicara hak ya. Jadi waktu saya baca ini, saya ingat lagi cerita yang lalu. Waduh, Esther zaman dulu itu begitu mengerikan dalam tanda kutip ya. Tidak ada kerendahan hati. Karena saya merasa saya dirugikan. Karena saya merasa saya benar.
Karena saya merasa ya banyak hal, banyak alasan. Di sini Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau rendah hati, janganlah pernah menuntut hakmu. 2. Tanggunglah dengan tenang dan sabar segala sesuatu yang menimpa engkau. Tanggunglah dengan tenang dan sabar. Jangan ngotot. Janganlah membela diri kalau engkau dipermalukan meskipun engkau tidak bersalah. Nah, kembali lagi ke cerita itu ya. Murid-murid yang lain bilang, kalau Esther aja nggak lulus, gimana dengan saya? Dan mereka surprise, kaget karena mereka lulus. Kok Esther nggak lulus? Saya merasa ya dipermalukan. Kok saya nggak lulus? Salah di mana? Tapi di situ ada satu kesombongan karena saya merasa saya bisa, saya mampu, dan guru penguji saya memuji saya. Sini Tuhan bilang, jangan membela diri. Biarlah orang-orang merasa menang. Jangan berhenti berbuat baik. Kalau engkau melihat bahwa kebaikanmu disalahgunakan. Ini yang harus kita belajar. Kita sering ya berbuat baik, ditanggapi dengan tidak baik. Berbuat baik lagi, ditanggapi dengan tidak baik. Sudahlah. Tapi Yesus katakan kalau mau rendah hati, jangan berhenti berbuat baik kalau engkau melihat bahwa kebaikanmu disalahgunakan. Aku sendiri akan berbicara bagimu kalau memang diperlukan. Tuhan yang akan bela kita kalau memang diperlukan. Jadi jangan kita yang membela diri kita sendiri. Kalau kita mau rendah hati, ingat tadi pesan-pesan yang Yesus sampaikan kepada Suster Faustina. Tapi di sini dikatakan oleh Tuhan, aku sendiri akan berbicara bagimu kalau memang diperlukan. Berserah pada Tuhan, bukan pada maunya sendiri, kemauan sendiri, apalagi bicara hak saya. Bersyukurlah atas rahmatku yang paling kecil sekalipun. Sebab sikap syukurmu mendesak aku untuk memberikan rahmat baru kepadamu. Ini penting ya, saya ulang. Bersyukurlah atas rahmatku yang paling kecil sekalipun. Jadi dapat rahmat apa saja dari Tuhan walaupun kecil, bersyukurlah. Sebab setiap syukurmu mendesak aku, kata Tuhan, untuk memberikan rahmat baru kepadamu. Kalau balik lagi ke cerita tadi ya pada waktu itu, mungkin 10, 15 tahun yang lalu, mana bisa bersyukur ya. Tapi ternyata memang Tuhan mengizinkan, sekali lagi dikatakan, Tuhan mengizinkan saya mengalami hal tersebut. Dengan saya tidak lulus, saya diinjak-injak dalam tanda kutip seperti cerita kemarin, tapi ini menjadi satu motivasi saya untuk menunjukkan bahwa saya sesuatu. Bukan menjadi marah, tapi menjadi sesuatu yang memotivasi saya. Seperti Suster Faustina katakan, ini suatu penyegaran. Saya jadi termotivasi untuk harusnya saya lulus. Tapi bukan ngotot lagi, tapi dengan perjalanan waktu saya bersyukur karena waktu itu saya tidak lulus. Kalau waktu itu saya lulus, mungkin saya bukan jadi devosan kerahiman seperti hari ini. Tapi justru melalui proses itu, Tuhan izinkan terjadi dan Tuhan punya maksud. Tuhan punya tujuan. Dan melalui peristiwa hari lepas hari, saya menjadi bersyukur. Bersyukur mengalami hal tersebut karena justru melalui proses itu, saya mulai belajar untuk melepas hak saya, melepas hal-hal yang seharusnya saya dapat, tapi mulai belajar menerima. Ya oke Tuhan, kalau Engkau izinkan terjadi, maka pasti Tuhan punya tujuan. Saya terima Tuhan. Saya berusaha menerima, dan itu proses. Sampai
hari ini kita semua terus diproses untuk menjadi rendah hati. Ingat ya tadi apa yang Yesus katakan. Silahkan teman-teman baca lagi 1701, di mana di situ banyak sekali pesan-pesan yang Yesus katakan. Terima kasih. Salam kerahiman.